Iya. Selama 4 bulan tuh belajar meditasi, belajar mantra-mantra. Karena kita tinggalnya di atas gunung Himalaya kan. Kok mereka yang praktisin yoga memang wajahnya lebih bersinar, lebih cantik, awet muda. Biar cocok ya. Tuh, cocok nih. Udah. Biasanya orang-orang yang ingin yoga itu satu biasanya mau burn the calorie. Kayak aku ini. Ada yang penting sehat. Tek satu. Halo, jumpa lagi dengan saya Anna Marsiana. Kali ini dalam seri belajar bersama Anna Marsiana dan kita punya tamu istimewa. Sebetulnya nggak jelas ini siapa tamunya. Saya tamu dia tamu saya. Orang kita lagi main ke tempatnya Kak Jin gitu ya. Di channel ini Kak Jin jadi tamu saya, tapi di tempat ini saya tamunya Kak Jin. Yang jelas obrolan kita akan seru. Kita main ke tempat Kak Jin dan seringkali kalau kita main ke rumah temen itu kan apa ya, katanya kita udah lama nggak ketemu, lalu kemudian kita gibah, gosip gitu. Kali ini kita mau belajar bahwa berkunjung ke rumah temen nggak selalu soal gosip atau gibah, tapi kita bisa ngobrol asik tapi tetap produktif dan edukatif, apalagi kalau tamunya istimewa. Kita sekarang lagi berkunjung ke tempatnya Kak Jin ngajar yoga. The Moksha, butik eco-friendly butik resort. Nah, gitu dah. Ya, eco-friendly. harus si puan rumah yang menyebut. Sebutin deh. Ya, jadi saya in-house yoga instructor, wellness coach di The Moksha eco-friendly butik resort. Jadi di sini udah dari tahun 2019 mengembangkan kegiatan wellness, kegiatan yoga di The Moksha. Seperti itu. Ini tempatnya keren banget ya. Tadi waktu kita masuk tuh kayaknya kecil, begitu masuk, wih keren banget. Hidden gem. hidden gem. Dan instrukturnya juga keren banget. Sampai Pak taksinya tadi ya, tahu ya, Pak taksinya tadi kan sampai, wah itu guru yoganya keren banget. Iya dong. Apa Ratu apa? Ratu Tanah Lot. Tapi cucok deh, cucok. Jadi 2019 ya Kak Jen di sini? Iya, mulai. Kok bisa sih terdampar di sini? Ya, mungkin soalnya udah. Kak Jen cantar. Kak Jen ini kan dari, ntar kalau dari logat omongannya tahu ya dari mana. Nggak aku sebut deh. Tapi pokoknya jauh dari Bali, tapi sekarang di Bali. Iya, destininya udah di sini ya kan. Udah kelihatan logatnya. Ketahuan kan, nggak usah saya sebut. Jadi memang nggak dulu beberapa tahun ke belakang tuh datang ke Bali itu cuma jadi turis, jadi pergi ke Ubud, pergi ke Kuta, tapi nggak pernah nyangka akan kerja di Bali gitu, nggak pernah nyangka. Jadi 2019 itu start di sini tuh jadi kerja sebagai yoga instructor gitu. Tapi kok bisa sih sarjana psikologi, master psikologi, jadinya instruktur yoga? Jadi yogini. Kok bisa sih? Kayaknya itu masih berkaitan ya, karena aku tuh selalu ini loh Mbak Ana, aku tuh selalu ikut passion gitu loh, passionate sama apa yang dilakukan gitu. Jadi nggak bisa yang namanya beberapa orang keluarga sendiri juga ngomong kan, udah kamu kan psikologi, udah di human resource aja, di industri apa segala macam. Tapi passionnya nggak ke situ, jadi bakatnya memang nggak ke situ gitu loh. Panggilan jiwanya nggak ke situ gitu. Jadi ya udah akhirnya ya ke yoga, dan itu masih integrasi sama psikologi juga kan. Jadi di yoga ini juga kita juga nggak sedikit yang jadi konselor jadinya kan, karena ada beberapa orang yang memang punya masalah mental pokoknya segala macam itu numplak di yoga gitu. Jadinya ya sebenarnya masih integrasi sih. Jadi mulai tertarik yoga kapan? Udah lama loh Mbak Ana. Sejak kuliah atau apa? Sebelum kuliah, karena tapi sih? Iya, tapi kan memang dulu aku tuh suka nari. Dulu kan professional dancer gitu. Nari sana nari sini, jadi memang olah tubuh gitu kan. Nah, udah gitu student exchange juga ke luar negeri. Mewakili Indonesia gitu kan. Sebagai dancer? Iya, sebagai dancer. Waktu itu kita ada NAF itu
NAF itu kayak grup itu student exchange sama grup ini di waktu itu, terus kayak gitu tampil gitu nari-nari. Atau dulu malah aku dari kecil itu tuh yang di Eropa kali itu, bukan? ya, kita waktu itu sempat ke Turki, ke Singapura. Yang enaknya itu kalau kita udah nari gitu mewakili Indonesia disebutin nama Indonesia, dan ada suatu kebanggaan gitu loh. Walaupun kayak manapun negara kita, tapi ketika kita nampil nari gitu ya, itu sesuatu yang sangat nggak bisa dibayangkan gitu. Gitu. Jadi dulu nari udah gitu, dari kecil juga aku tuh memang suka nari. Gitu. Jadi sebenarnya sebelum masuk psikologi, papaku dulu memang udah bilang, udah masuk IKJ aja kalau memang kamu suka nari. Kebayang nggak kalau aku masuk IKJ? Apa nggak gila? Sekarang udah gila, ya kan? Mohon maaf. Karena emang ya, tapi sebenarnya artinya papanya sadar ya? Iya. Jadi anaknya gila. Iya, papa tuh tahu bakat Tapi anaknya. kan jarang loh. Iya. Bapaknya gila juga apa enggak? Kurang ajar. Iya, tapi makanya. Jadi papaku tuh memang sangat terbuka sama anaknya. Sama anaknya mau kemana? Kayak adikku yang nomor 2 cowok, dia maunya ke STM. Udah masuk STM, tapi yang benar ya. Jadi prinsip Batak itu memang biar harta kita habis asalkan anak sekolah. Ya itu kuat banget, itu aku tahu. Itu orang Batak itu ya. Jadi memang kita biar jual tanah, jualin pokoknya sekolah, bener ya sekolah ya katanya gitu. Nah itu yang ditanamkan sama kita. Dan adikku tuh mau apa? Adik yang ketiga dia mau bidan tadinya. Ayo bener ya mau bidan ya. Tapi memang serius ya katanya. Nah waktu itu karena papa lihat saya tuh suka nari dari kecil kan. Udah belajar nari, malah waktu SMP SMA itu aku udah koreografer, ngajar nari acara Christmas gitu, udah ngajar Christmas. Nah bayaran pertama itu aku beli burger, inget banget aku bayaran pertama dari koreografer tuh aku beli burger buat orang tua di Medan, di Sibolga waktu itu, di kota kecil. Mohon maaf ya, kok Muslim mengajari Christmas? Iya kan di Sibolga itu sangat ini banget ya, sangat terbuka gitu loh. Jadi memang kalau di di daerah sampai sekarang mau dia Muslim, mau dia kayak saya kan itu dari Batak ya, asli Marbun, Mama Nasution, ada campuran Jawa. Nah itu memang di rumah itu keluarga papa ya, itu ada yang Kristen, ada yang Parmalim, ada yang Penghayat. Jadi ada macam ragam. Jadi ketika anaknya juga mau mengeksplorasi secara spiritual juga, kita udah kasih pondasi di awal gitu. Tapi saya salut ya sama papa. Jarang banget kan orang tua yang begitu terbuka pada pada bakat anak, kemudian juga terbuka pada keberagaman, membiarkan ini keluarga Muslim, tapi anaknya sebagai dancer ngajar untuk acara Christmas itu kan. Aku jadi rindu dulu ya. Sekarang ini kan orang udah mulai mengkotak-kotakkan diri. Aku jadi ikut Batak sekarang. Jadi Batak ya kan? Jadi Batak aku. Iyalah, udah bagus sekali tuh. Tapi bener loh, bener sekali. Yang jadi pergumulan aku nih, aku Batak sekali sekarang. Muka pun udah Batak. Batak kan? Udah Batak. Aku lebih cocok Batak kan? Boru karo kan? Iya boru karo. Nggak, aku pernah dibilang gini, ngomong. Aku pernah ikut pesta orang Batak kan, terus dibilang, ntar kalau ditanya boru apa, bilang aja boru si lain. Kenapa? Karena kamu lain sendiri. Aku nggak tahu bahwa memang ada si lain. Ada itu selain. Aku bilang lah, jadi boru apa? Boru si lain. Apanya sama si ini? Apa sih? Mate aku. Rupanya ada betul boru si lain. Iya ada selain. Adalah. Oke, balik. Apa aku bilang tadi? Inilah. Sekarang ini kan orang mulai mengkotak-kotakkan diri. Jadi kadang-kadang kita rindu pada suasana seperti itu ya. Meskipun sampai sekarang yang aku kenal sih Sibolga masih jadi salah satu kota yang terbuka masyarakatnya. Ya. Coba kalau semua kayak gitu ya. Iya. Karena mungkin ini juga akar budayanya tuh kalau di Sumatera ya kita diikat sama marga. Itu tadi kan. Iya. Kan jadi walaupun apapun agamanya, ketika diikat sama marga jadi ada keterikitan keluarga gitu loh. Kemudian kan memang itu yang terjadi sama keluarga dari papa ya. Karena kan kalau dari papa itu memang kental banget Bataknya. Nah, itu tuh memang waktu kita kecil tuh pergi ke rumah opung gitu ya. Horas gitu. Opung kan
dibilang Kristen nggak juga, dibilang Parmalim ya iya juga gitu kan. Nanti apa dikasih sirih gitu, kita bertamu tuh dikasih sirih ya kayak gitu. Jadi masih adatnya tuh masih kuat gitu. Terus kayak papa waktu sakit juga ada saudara yang pendeta, kita berdoa kayak Katolik juga, karena Katolik, ada yang Advent juga. Jadi memang sangat beragam gitu. Jadi memang udah terbiasa. Udah terbiasa dalam gitu keluarga. Dalam keluarga. Itu udah. Oke, lanjut deh ceritanya tadi lupa tadi sampai ngajar nari. Kemudian tadinya mau masuk IKJ. Terus ternyata saya dapat PMDK waktu itu. Jadi jalur khusus masuk ke psikologi di Diponegoro University di Semarang. Ya itu di situ masih tetap nari, masih tetap teman-teman kuliah juga udah ngerti. Saya suka banget tuh dari dulu nari gitu. Sampai selesai beberapa tahun di NGO, di LSM yang bergerak kepada isu-isu minoritas, perempuan, women rights. Nah di situ masih tetap nari, yoga nari. Tapi waktu itu memang belum difokuskan banget gitu loh. Tapi mulai itu tahun 2009-2013 tuh mulai kayak udahlah kayaknya nggak aktif nari lagi, ya udah yoga gitu. Jadi mulai dari situ yoga gitu. Dari situ kemudian nekunin yoga dengan lebih serius. Nekunin yoga, terus makin lama makin mendalami karena itu kan takes time ya, nggak instan gitu. Akhirnya pada satu titik dan ada kesempatan juga tahun 2019 tuh saya kesempatan ke India gitu memperdalam. Karena kan beda ya, maksudnya yoga itu memang asalnya dari India gitu. Jadi kenapa nggak langsung ke source-nya aja, ke akarnya gitu. Jadi makanya saya kesempatan ke sana lama di sana beberapa bulan. Akhirnya tahun 2019 juga tahun 2020 juga kembali lagi ke India. Stuck di sana karena pandemik. Jadi memang jadi lebih sering ke sana untuk memperdalam ilmu itu yoganya. Itu jadi memang diniatin banget ya? Iya. Belajar ke source-nya, ke sumbernya. Bagaimana bisa dapat kontak langsung dan kemudian belajar benar-benar di sana? Berapa lama waktu itu? Kalau yang di awal itu sekitar berapa ya, 3 bulan atau hampir 4 bulan tahun yang lalu. Terus tahun yang terakhir yang pandemik itu jadi 4 bulan. Itu juga karena tadinya awalnya kan itu saya udah kerja di sini kan, 2019 kerja di sini. Terus tahun kedua 2020 saya memutuskan untuk memperdalam ilmu kan. Tadinya mau sebulan aja, ternyata pandemik. Jadi akhirnya extend jadi 4 bulan di sana. Tapi justru di situ ada untungnya. Selama 4 bulan tuh belajar meditasi, belajar memperdalam ilmu kanuragan lah kita bisa bilang, karena kita tinggalnya di atas gunung Himalaya kan. Wow. Ya, yang tiap malam itu ada binatang buas, ada leopard, ada macam-macam. Di asram apa? Di asram kita tuh Rishikesh di Yogyakarta itu waktu itu. Jadi namanya Yogyakarta. Jadi memang asram ini memang letaknya memang di atas gunung Himalaya. Jadi saya memang udah ngeh gitu, ini pasti bakalan agak susah naik ke atas karena yang kan ada yang bawain barang-barang itu nanti ke atas, kasihan gitu loh. Jadi saya memang bawa tas kecil, ngangkat terus ada kayak 30 menit atau 1 jam lebih naik ke atas gunung itu. Jadi kita sekalian hiking. Wow. Iya, di atas gunung. Itu cantik banget ya. banget. Himalaya. Terus pulang bawa Himalaya Salt nggak? Pertanyaan bego ini. Kalau orang sekarang mah kalau tahu Himalaya taunya Himalaya Salt. Ya, salt. Yang lalu yang sekarang kayaknya nggak, karena nggak tahan lama ya. Kita belajar dari yang tahun lalu itu bawa saltnya itu kan emang beda ya. Beda. Tapi yang tahun ini nggak sih. Saya malah bawa pernak-pernik India yang di sini tuh kalau di Bali dijual mahal banget, kayak singing bowl. Di Bali sangat mahal banget, di sana itu bisa terjangkau lah. Ada banyak lah. Singing bowl itu. Aku kira itu Tibetan itu. Ya, Tibetan. Ya, kan? Karena Rishikesh kan North India, itu perbatasan antara dekat ke Nepal, dekat ke Tibet. Lebih ke suku Naga kali ya, yang di orang India yang wajahnya lebih cenderung lebih cenderung ke Tibetan. Suku Naga Aku ingat ada banyak teman saya di sana. Rupanya jadi yogi ini enak ya, sampai ke enak bilang.
Sampai ke Himalaya, ampun. Tadinya tuh aku mau nanya, waktu Firman cerita kan, waktu Jin itu sekarang yogini itu, aku mau nanya kok bisa ya Muslim jadi yogini, bukan hanya practicing yoga tapi yogini gitu. Tapi tadi udah diceritain ya latar belakang keluarganya. Tapi ada ini nggak sih, ada apa ya, semacam pertentangan nggak sih? Soalnya kan di luar-luar sana orang bilang, yoga itu musyrik apa gitu. Iya, sampai sekarang juga banyak ya. Tapi sebenarnya yoga itu universal. Semua orang bisa melakukan. Kita juga belajar mantra-mantra. Mantra-mantra itu juga bersifat universal gitu. Jadi memang berbicara mengenai yoga, makanya kan ada International Yoga Day ya. Nanti bulan depan 21 Juni itu International Yoga Day. Itu memang sebuah selebrasi yang memang itu menunjukkan bahwa yoga itu untuk semua orang gitu. Tidak hanya terbatas atau pada satu kelompok agama gitu. Walaupun memang pada agama tertentu itu memang dijadikan sebagai bagian dari praktis untuk tubuh, mental, spiritual, tapi itu bukan menjadikan orang kalau udah yoga jadi berpindah agama, musyrik, bukan. Enggak ya? Bukan. Yoga juga kan ada banyak, ada bhakti yoga, ada karma yoga, kundalini yoga, ada banyak macamnya, akarnya banyak. Jadi kita mau yang kemana gitu. Kalau saya sih dari awal memang tadinya memang melatih untuk fisik ya, workout supaya dulu itu supaya sehat aja, breathwork, supaya pernafasan lebih baik. Kemudian semakin lama semakin mendalami jadi lebih memang lebih calm. Kemudian kan saya juga secara personal punya pengalaman-pengalaman masa lalu yang dengan yoga itu jadi bagian dari healing gitu. Dan itu makanya kalau saya bisa kenapa enggak, makanya saya langsung terjun jadi instructor gitu. Karena juga dengan kita beryoga ini juga ketika kita berkontribusi buat orang lain, orang tersembuhkan secara tidak langsung, itu juga menjadi sesuatu yang sesuatu yang seneng gitu loh ngelihatnya itu. Oh ya ampun, aku berkontribusi buat orang gitu. Ya sih, aku perhatiin tuh kan banyak sekarang ya kayak semacam tren. Mungkin ada yang ikut-ikutan, tapi kayaknya juga memang ada terkait dengan yang dikatakan Kakak Jen tadi ya, karena merasa menemukan sesuatu. Kan banyak ya artis-artis, nih lidah udah mulai kesel. Terpaku ngeliat yang centong di sini. Cucu. Artis-artis tuh aku lihat itu ya, mulai nggak peduli latar belakang agamanya apa, itu practicing yoga gitu. Terus nggak tahu kebetulan entah apa ya, nanti tolong diceritain deh. Kok mereka yang praktisin yoga memang wajahnya lebih bersinar, lebih cantik, awet muda. Kayak siapa? Sophia Latjuba. kayak Sophia Latjuba, Anjasmara, istrinya siapa? Dian Nitami, ya. Inul, itu yang badannya lentur, wajahnya sepertinya awet muda. Emang benar pengaruhnya gitu atau gimana sih? Secara nggak langsung tuh beberapa benefit yang kita bisa peroleh dari dari yoga. Sebenarnya gini, ketika kita lebih aware sama diri kita, olahraga dalam istilahnya gitu kan, jadi kita kan lebih secara nggak langsung innernya kita terbuka ya. Jadi ketika kita seger gitu, ketika habis olahraga kan kita seger tuh, muka kita seger. Itu juga kalau dilihat dari hormonal juga itu juga memacu hormon yang bisa meningkatkan kita menjadi bahagia. Makanya kan terlihat lebih glowing, lebih happy gitu ya. Memang benar gitu loh. Makanya orang-orang ada memang penelitian riset memang yoga itu juga berpotensi untuk memperbesar atau mengimprove life expectancy harapan hidup. Ya, angka harapan. Makanya orang-orang yogi kalau di India itu ada usianya sampai 100 tahun, sampai bahkan 200 tahun. Karena memang ketika mereka mendalami banget itu ada banyak hal yang, makanya yoga itu sebenarnya mistik. Saya bisa bilang yoga itu mistik. Jadi it's not only body tapi juga spiritual. Jadi ini semakin bukan hanya olah raga tapi juga olah jiwa gitu ya.
seni hidup sebenarnya yoga itu. Gitu. Aku jadi makin merasa awam sekali deh tentang yoga ya. Memang awam. Enggak, saya juga awam loh Mbak Ana. Aku tuh juga semakin aku banyak baca literatur mengenai wellness, mengenai yoga ini, semakin aku, ternyata gini, ternyata gini. Jadi makin banyak, selalu ada yang baru. Makanya aku selalu upgrade selalu ke India. Kemudian kita nggak hanya, mungkin kalau yang saya lihat tuh, kalau yang sekarang kan marak banget yoga teacher training. It's okay, it's fine gitu. Tapi beberapa mereka itu tadi, ada yang langsung egonya langsung ini, gue yogi nih, gue dari yoga teacher training gitu. Itu juga nggak bagus gitu. Ya, yogi teacher training gitu. Itu sebenarnya egonya langsung ini, tapi justru nggak. Kamu tuh seperti padi gitu aja. Ya. Semakin kamu belajar, semakin kamu menunduk, karena itu tadi ada langit di atas langit. Dalam yoga juga begitu, makanya bilang seni dalam hidup. Makanya kita juga ketika ada guru, kita menghormati guru itu, pranam, istilah kasih hormat, namaste gitu kan. Karena kita menghargai guru, knowledge-nya guru, tapi bukan berarti kita jadi gini sombong gitu. Itu yang kita ajarkan. Kalau itu aku sepakat sih dalam segala sesuatu ya. Yang pertama yang dibilang Jin tadi deh, selalu ada yang baru. Ya. Kemudian rasanya aneh kalau kita baru belajar 1 atau 2 atau 3 terus kemudian ngerasa jago gitu. Ntar ya, karena di Bali aku mau cerita pengalamanku di Ubud, Jong. Di Ubud itu kan terkenal sebagai semacam pusat yoganya di Bali gitu ya. Tapi pernah perhatikan nggak sih, di Ubud itu kadang-kadang nggak tahu ya, bagi orang-orang kayak aku yang bukan praktisi yoga, ini orang para yogis ini kok jadi lebih aneh ya menurut aku, maaf ya. Karena aku pernah nih tinggal di Ubud 2 minggu, terus ngelihat orang-orang para yogis nih ya, keluar dari hotel tuh udah, mohon maaf nih ya, aku praktikin ya, mohon maaf. Keluar dari hotel nih, aku lihat kebetulan hotelnya itu di sebelah tempat aku nginap. Udah dengan itunya ya, apa sih namanya? Beatnya itu. Lalu ngucapin mantra, tapi kan aku nggak denger ya. Yang aku dengar kan cuma gitu ya. Jalan gitu, jalan dari hotel itu dia jalan gitu ya, sambil kayak wirid ya kalau dalam itu. Kayak bertasbih kalau di Islam itu ya, bertasbih gitu. Terus jalan gitu. Terus ternyata satu arah sama aku ke restoran. Kami mau breakfast. Itu rupanya itu restoran yang memang sangat terkenal di Ubud, itu restoran para yogis. Mereka kemudian di situ udah langsung duduk di bantal-bantal itu, terus juga langsung gitu. Terus nanti pulang juga gitu. Tiap hari aku perhatikan. Maaf ya, dalam hati aku bilang gini, kok jadi kayak zombie? Itu menurut yogi ini gimana? Iya. Mumpung ketemu kan, jadi tanya langsung kepada guru. Aduh, ampura. Maksudnya gini, saya juga masih banyak belajar ya. Tapi itu memang pengalaman-pengalaman yang subjektif. Oke. Yang Mbak Ana lihat itu memang itu bagian dari dinamika ketika orang mempelajari ilmu spiritualitas, termasuk di dalamnya yoga. Nah, ketika orang mendalami itu, ada beberapa yang memang mendalaminya dengan pengalaman-pengalaman yang berbeda, dan itu salah satunya. Apalagi ketika pengalaman itu diperoleh secara, memang kita diajarkan untuk mandiri ya, untuk belajar, tapi ada beberapa yang jadinya salah berguru gitu. Kalau di dalam itu salah berdekong, kalau dalam bahasa itunya kan, salah berdukun gitu. Dalam bahasa ininya, bahasa slangnya. Aku tadi apa sih salah berdekong? Salah berdukun gitu. Jadi jadi akhirnya mereka jadi agak kayak ada tidak grounded gitu loh. Padahal di filsafat Bali pun, di sini pun kita belajar namanya hubungan 3, antara hubungan dengan alam, hubungan dengan sesama manusia, hubungan sama Tuhan, gitu kan? Trihita Karana kalau nggak salah, maaf kalau misalnya salah. Nah, jadi itu memang bagian dari yoga gitu. Ketika kita memang mempelajari yoga, kita memang harus menjaga hubungan dengan sesama manusia, menjaga hubungan dengan alam, menjaga hubungan dengan Tuhan gitu. Nah, ketika ini ada yang agak-agak kurang sinkron, akhirnya nggak grounded.
kita ngawang-ngawang ke sana. Ketika kita ngomong udah nggak nyambung lagi sama manusia. Padahal kita kan masih di dunia, di mana kita masih nggak bisa melepaskan itu gitu loh. Makanya saya bersyukur juga ketika di Bali ada pengalaman spiritual. Misalnya jadi ketika di Bali aku jadi punya pengalaman mengenai mendalami apa namanya niskala skala. Niskala skala itu seen dan unseen. Sesuatu yang kita lihat ini terlihat nih. Ada juga yang tidak terlihat. Yang terlihat apa? Ya tubuh kita sebagai manusia. Disebut apa? Skala? Yang terlihat itu yang terlihat itu skala. Skala, yang tidak terlihat niskala. Nah, niskala itu yang tidak terlihat, dan itu memang di Bali secara spiritual memang seperti itu. Mau nggak mau itu memang kehidupan di Bali seperti itu. Kita percaya ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Nah, ketika kita mempelajari yoga juga kita mempelajari itu juga gitu, bahwa memang ada sesuatu yang memang kita bisa lihat, ada yang tidak terlihat, yaitu ada energi, aura, cakra gitu. Itu memang harus punya kesiapan mental. Makanya ada Kundalini Yoga gitu. Ketika orang tuh juga nanya, makanya ada kalau di Google tuh Kundalini Yoga is dangerous bilang gitu. Sangat berbahaya karena memang beberapa orang mentalnya nggak siap. Asik. Jadi ketika mereka mentalnya nggak siap, jadi seperti ada gangguan gitu lah. Karena itu harus step by step gitu. Sementara mungkin ada orang yang seperti bypass gitu. Iya, bypass itu nggak boleh. Shortcut. Karena kamu harus tahu dulu gitu loh. Makanya ada juga kalau di kita kan ada yang salah berdukun gitu, salah cari ilmu gitu. Ya itu gitu. Ya, soalnya yoga kan harusnya membawa orang ke mindfulness ya. Yes. Tapi kan itu yang kulihat tadi menurut aku justru sebetulnya dia disconnected kan, berarti kan dia. Jadi tapi bahwa dengan segala respect mungkin pengalaman subjektif orang-orang itu yang membawa mereka nggak tahu, mungkin baru tahap itu atau apa. Maksud gini, sama seperti orang beragama kali ya. Kan? Ada yang ngerasa dia udah di paling atas tapi sebetulnya justru dia paling bawah. Baru paham seupil tapi dia ngerasa udah paham semua. Lalu jatuhnya menjadi fanatik gitu kali ya. Itu kan? The same, exactly the same. Ya kan? Pokoknya sesuatu yang ekstrim, itu udah sesuatu yang ekstrim gitu. Kan, Makanya saya juga bilang, kok kamu yogi, misalnya yogi kok kamu ada beberapa yogi kan harusnya nggak makan daging gitu. Yogi kan ya itu tergantung orangnya juga. Jadi gitu loh. Mau tanya, kalau jadi yogis, jadi praktisi yogis itu otomatis harus vegan atau minimal vegetarian atau gimana sih? Enggak juga, itu tergantung tubuh kita ya. Setiap tubuh itu beda-beda ya. Ada yang memang dietnya dia bisa untuk mentolerir makanan-makanan itu, ada yang enggak. Tapi ada juga yang memang ada juga ilmu yang namanya Ayurveda, jadi gaya hidup sehat di yoga gitu. Jadi memang tubuh manusia itu kan ada yang Vata, Vata, Kapha. Jadi ini jelasinnya bisa panjang kali lebar. Nah, intinya adalah bahwa manusia itu juga punya tubuhnya masing-masing. Ada yang badannya slim, ada yang badannya agak berisi, ada badannya yang memang atletis. Dan itu sangat oke gitu loh. Nggak bisa kita bilang, kamu kalau yogi, badanmu tuh harus atletis gini. Nggak bisa juga, nggak boleh. Ya badan itu memang beda-beda gitu loh. Diet orang tuh juga beda-beda. Ketika memang orang itu dietnya memang dietnya memang dia begini cocoknya. Karena kan kita juga secara genetik, anatomi berbeda gitu. Nah, kalau saya pribadi memang saya vegetarian. Tapi masih makan telur. Ada juga vegetarian yang nggak bisa makan telur, nggak bisa makan ikan, apa namanya, bawang putih. Itu yang vegetarian yang Buddhis. Tapi kalau saya, terkadang saya masih tolerir segala sesuatu yang ada di laut, kecuali memang makanan daging merah kayak ayam, sapi. Itu saya memang nggak makan sama sekali. Tapi itu tadi saya dengarkan nih tubuh ini perlu nggak gitu. Ada yang memang bisa mentolerir, ada yang enggak. Jadi balik lagi ke orang. Berarti masih terbuka buat aku. Iya, nggak ada kata terlambat. Semua orang pasti bisa. Iya. Oke. Walaupun nggak tahu kapan lagi ya. Udah pernah sih belajar sampai buat jurnal yoga gitu. Tapi ntar deh. Karena gini juga loh, semakin kita bertambah usia ya, perut ini kan kayak mesin ya. Aku kira dia mau bilang perut ini kan makin buncit. Apa gitu? Itu enggak.
Langsung bilang Perut ini kan tuh kayak ini loh, kayak mesin. Jadi kalau kita terlalu banyak makanan yang kurang serat, itu jadi kayak mesinnya tuh kayak lama gitu. Makanya dia memprosesnya lama. Jadi kalau banyak itunya jadi lebih ini. Makanya kenapa yoga itu juga dia lebih vegetarian atau apa, karena memang mereka kan nanti olahraga. Kalau dia makan ayam atau apa, takutnya pas praktis tuh gitu loh. Oke. Jadi itu biar make sense, make sense ya. Jadi ketika dia olahraga, karena dia makannya sayur-sayuran apa, jadi lebih gampang konsentrasi, lebih mudah untuk lebih gampang gitu. Kamu ya. Nah, tadi kan Jen bilang ya kalau yoga itu terkait dengan healing. Lalu Jen bilang dulu kan ada pengalaman traumatik, makanya pengalaman pokoknya yang nggak enak, dan itu yoga membantu healing gitu. Aku jadi mau tanya sedikit agak serius nih obrolannya. Aku perhatikan nih teman-teman komunitas, bisa dibilang komunitas minoritas. Aku mau bilang minoritas secara de facto, jangan-jangan mereka nggak minoritas, jadi nggak terlalu pas. Komunitas yang termarginalkan di negeri ini, terutama komunitas non-binari nih, non-binari secara gender maupun non-binari secara seksual. Itu kan kayaknya juga sekarang trennya mereka embracing yoga nih. Menurut Kak Jen nih, ada kaitan ke itu nggak sih? Atau aku hanya pengamatan sekilas aja, nggak bener itu, nggak bener gitu. That's true. I think dari pengalamanku dan pengamatan juga, memang di yoga itu kan kita diajarkan tentang fluiditas, kecairan gender, seksualitas. Ya? Fluiditas itu. Jadi makanya juga teman-teman minoritas, baik dia gay, lesbian atau apapun itu, transgender. Jadi itu banyak yang jadinya menjadikan yoga itu bagian dari healing mereka gitu. Jadi di negara seperti Eropa atau Amerika itu mereka sekarang malah ada yang memang benar-benar seperti lembaga atau apa yang memang yoga, tapi itu teman-teman khusus itu. Jadi memang ya ada menyuarakan itu, karena memang itu menjadi sesuatu warna yang memang sekarang itu memang itu jadi bagian dari yang teman-teman komunitas gitu loh. Makanya nggak jarang itu menjadi healing juga bagi teman-teman. Boleh ini nggak dalam hal spesifiknya, contoh seperti apa supaya mungkin juga untuk teman-teman yang gender non-binari, kemudian secara seksualitas non-binari di luar sana, mungkin kemudian juga bisa mulai melirik, mengulik, dan kemudian karena pengalaman bullying, perundungan, pengalaman tentang image diri. Nah, di yoga ini kita belajar tentang self love. Nah, that's it. Jadi ketika teman-teman yang punya problem identitas gender, orientasi seksual, mereka kan gamang sama diri dia. Dan yoga ini menjadi salah satu alternatif pintu Pandora untuk mendapatkan jawabannya dan menyehatkan. Ke coming home to yourself. Finding yourself. Yes, I got goosebumps. I got it. I got it. Jadi dan itu tidak ada, makanya tadi dibilang yoga itu universal. Disitulah letak universalnya. Kamu nggak bilang, oh kamu gay nggak boleh ikut yoga. Kamu nggak bisa gitu. Makanya di situ mereka menemukan coming home, proses gitu. That's beautiful.